Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah dari channel YouTube kami pada program Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah pertanyaan, ya. Sebuah pertanyaan yang mana ditanyakan kepada saya dari salah satu pemahar saya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video kita dan komen kolom komentar agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang bergabung dengan kita untuk belajar ilmu-ilmu Allah yang rahasia. Oke, buat teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai ada seorang pemahar saya, salah satu pemahar saya bertanya seperti ini. Kalau misalnya kita minta tolong kepada ustadz, kepada ahli spiritual atau kepada paranormal, itu jatuhnya syirik nggak sih atau musyrik nggak sih? Oke, saya akan menjawab ya di sini. Mungkin buat salah satu pemahar saya tersebut bisa nonton video ini ya, dan saya akan membabarkan ini, insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua, membuka pikiran kita semua. Oke, jadi seperti ini teman-teman semua. Kalau memang misalnya minta bantuan itu sebenarnya harus dilihat dulu konteksnya apa, ya. Konteksnya itu apa? Yang pertama, ada dua pemahaman mengenai minta bantuan, ya. Yang pertama adalah minta bantuan kepada Allah. Yang kedua adalah minta bantuan kepada yang selain Allah, ya. Nah, umat Islam sebenarnya sudah sepakat, kita semua sudah sepakat bahwasanya kita ini hanya meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita bekerja kepada Allah, hanya kepada Allah. Dalam kalimat Al-Fatihah pun kita sudah sering mengatakan ayatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita minta sama yang lain gimana? Itu berarti syirik dong. Nah, tetapi kita harus juga lihat dalam kita hidup bermasyarakat, kita juga pernah minta kepada selain Allah. Contoh seperti ini. Contoh kita minta tolong nih. Kita minta tolong kepada tukang. Ya, saya kasih contoh, kita minta tolong kepada tukang untuk mengerjakan hajat kita. Contoh, saya mau bangun masjid, ya. Saya minta tolong ke tukang, Mas, tolong bikinin masjid, ya, tolong bikin sketsanya. Oke. Nah, ini kan kita minta tolong. Kita minta tolong kepada si tukang yang ahli arsitek membangun. Nah, ini kan pada kita minta tolong udah minta sama orang nih, kita tolong dengan orang nih, ya kan? Berarti sudah keluar dari ranah hanya minta pertolongan kepada Allah dong. Udah keluar ranah dari, tidak, kan ada tuh dalilnya kan. Dalilnya adalah ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah maka akan aku berikan. Dan kita hanya minta kepada Allah, ya karena berdua, ya karena nasta'in kan, kita hanya kepada Allah, minta berdoa hanya kepada Allah. Tapi kok kita masih bisa minta sama orang gitu, minta tolong sama orang. Nah, ini gimana? Nah, ini perbedaannya apa seperti itu ya. Nah, saya jelaskan di sini ya. Kalau misalnya kita minta kepada Allah, Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, yakni mintalah maka akan aku berikan, kata Allah. Nah, pada waktu kita minta kepada Allah, ini dinamakan sistemnya adalah ubudiyah namanya, yakni adalah penghambaan kita kepada Allah. Di situ perbedaannya ya. Penghambaan kita kepada Allah, ubudiyah sistemnya. Tetapi kalau misalnya kita minta tolong kepada ustadz, kepada tukang, kepada arsitek, ya, kepada supir, kepada satpam untuk mengerjakan sesuatu, sistemnya ada reciprocal. Reciprocal ini adalah yakni ada imbal balik. Contoh, si tukang arsitek tersebut butuh uang, ya. Kita mau bangun masjid, oke? Saya mau bangun masjid, ya kan? Tapi kamu butuh uang. Oke, kamu silahkan bangunkan saya masjid, saya kasih uang. Jadi gitu, dia ada imbal balik seperti itu. Nah, inilah dinamakan kalau misalnya kita minta kepada yang selain Allah atau manusia, ya, kita mintanya ada reciprocal namanya.
reciprocal, artinya ada imbal balik namanya. Apakah ini musyrik? Nah, seperti itu. Apakah ini musyrik? Pertanyaannya. Tentu saja pada waktu kita dipertanyakan seperti ini, sudah jelas, lihat dulu konteksnya. Apakah kita menghamba kepada dia? Apakah kita menghamba kepada dia, ya, kepada si manusia tersebut, ya. Pada waktu kita minta tolong kepada dia, berarti ada imbal balik. Kita bukan menghamba kepada dia, tetapi sistemnya ada imbal balik. Berbeda dengan kalau memang misalnya si kita bisa mengadakan perjanjian dengan dia. Contoh misalnya gini, saya maunya begini nih, saya ada uangnya segini, kamu kerjain, ada nego lah, bisa nego. Sudah ketemu deal-dealannya, bisa kerja seperti itu. Nah, kalau dengan Allah beda cerita. Kalau dengan Allah kita menghamba, sistemnya adalah menghamba ubudiyah, sistemnya kita minta tolong, minta kepada, bukan minta tolong tapi minta kepada Allah, maka dia akan diberikan. Seperti itu sistemnya. Nah, pada waktu kita kepada ustadz, kepada waliullah, seperti itu ya, ada waliullah, misalnya kita minta tolong didoakan, minta si ustadz mendoakan atau guru mendoakan kita supaya kita rezekinya lancar, supaya kita lancar-lancar aja gitu kan, semua lancar gitu, kerjaan-kerjaan lancar. Nah, apakah ini katakan musyrik juga gitu? Nah, tentu saja tidak. Seperti yang saya katakan di sini, kalau kita minta tolong kepada orang, ya, minta orang guru kita mendoakan, minta para waliullah untuk mendoakan, itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya tawasul namanya. Kita bertawasul, ya, kita minta tolong kepada si guru, kita minta tolong pada si ustadz untuk mendoakan, kita minta tolong pada si waliullah untuk mendoakan. Nah, pada waktu kita minta tolong kepada mereka ini merekomendasikan sistemnya. Jadi mereka berdoa kepada Allah, tapi merekomendasikan hajat kita. Nah, inilah disebut tawasul sistemnya. Jadi kita bukan yang berarti kita minta kepada ustadz, kita minta kepada guru, kita minta kepada ahli spiritual ya untuk mendoakan kita, untuk mengerjakan hajat kita lalu terkabul gitu ya, kabul. Nah, kalau misalnya kabul itu bukan ustadznya yang mengabulkan, atau bukan paranormalnya yang mengabulkan, atau bukan ahli spiritual yang mengabulkan, Allah yang mengabulkan. Tetapi melalui pelantara si ustadz dan guru-guru tadi, ustadz tadi, wali-wali tadi, guru tadi. Perantaranya apa? Perantara mendoakan. Kenapa? Karena guru-guru tadi, para wali-wali tadi itu sudah mengenal Allah lebih dekat daripada kita. Kita ini adalah manusia yang banyak dosanya, manusia yang jauh lah dari sifat takwa yang benar-benar sempurna. Jangan para waliullah, para ustadz ya, yang jauh tingkat takwanya jauh di atas kita, makom batinnya, tingkat batinnya jauh lebih tajam daripada kita, ya kan? Apalagi namanya imannya juga jauh lebih tebal dari kita, gitu ya. Nah, dengan orang yang seperti ini, orang-orang disayang sama Allah seperti ini, orang-orang yang disayangi sama Allah seperti ini, maka mereka mengajukan apapun, proposal apapun, persentase untuk diterimanya sama Allah, di-approve sama Allah lebih tinggi persentasenya daripada kita yang belum terlalu mengenal Allah. Seperti itu. Jadi pada waktu kita minta tolong kepada ustadz, kita minta tolong kepada si guru-guru, kita minta tolong kepada waliullah, seperti itu ya. Itu adalah sifatnya reciprocal. Jadi misalnya kita minta tolong kepada si ustadz A, ya, ustadz tolonglah bantu doakan saya supaya saya diterima kerja jadi PNS misalnya gitu ya, biar mudah dipahami. Saya kasih contoh, saya diterima jadi PNS. Oke, si ustadz ini kita kasih amplop nih sama si ustadz ini biaya untuk makan. Nah, disinilah ada sifat reciprocal. Jadi pada waktu saya membutuhkan doanya sampean juga butuh makan kan gitu. Sampean kan juga butuh makan, butuh uang ya kan. Operasional juga harus dibayar ya, listrik harus dibayar, air harus dibayar, anak istri harus makan, mungkin dia punya karyawan ya kan, dia doa juga capek, dia harus sholat semalaman, wirid malam semalaman tidak tidur gitu ya. Nah, ini dia membutuhkan ada uang jasa lah, seperti jasa, ada biaya jasa untuk dia. Nah, ini ada disebut reciprocal, ada imbal balik. Pada waktu si paranormal atau ahli spiritual atau guru tadi atau wali-wali tadi itu mengerjakan hajat kita, mereka lelah mengerjakan hajat kita tahu diri nih, ini ada sedikit uang capek lah buat
buat sampean atau buat guru atau buat ustadz seperti itu. Ini namanya reciprocal. Dia para wali-wali ini, para guru-guru ini membutuhkan uang untuk makan, buat makan ya, buat makan. Tapi kita butuh supaya hajat kita cepat kabul. Sedangkan kita tahu guru ini sangat dekat, kedekatannya dengan Allah, ibaratnya hubungan dengan Allah sangat baik. Maka doa-doa dari sang guru ini cepat dikabul sama Allah. Nah, kita butuh itunya sebenarnya. Seperti itu. Jadi, itulah kenapa si guru ini merekomendasikan hajat kita ke Allah. Seperti itu. Jadi, pada waktu direkomendasikan kepada orang yang sudah benar-benar sudah dikenal ya, maka lebih cepat di-approve. Kayak misalnya contoh begini, misalnya saya kenal dengan bupati. Oke. Ada seseorang yang minta tolong ke saya ya. Ada mau ngadain acara, minta tolong ke saya supaya bupati ini approve, supaya dana tuh turun, dana pemerintah tuh turun, seperti itu. Nah, kalau misalnya dikatakan mintalah hanya kepada Allah, tidak boleh minta kepada selain Allah lah. Kalau begitu orang ini sudah musyrik dong minta kepada saya. Gitu loh. Orang ini sudah musyrik dong minta kepada saya. Nah, ini saya jelaskan lagi, di sini ada sifatnya reciprocal. Pada waktu kita meminta, kita tetap meminta, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tetap namanya sifatnya ubudiyah, sifatnya kita menghamba kepada Allah. Tapi di sini dia dengan saya ada sifat reciprocal. Dia membutuhkan koneksi saya dengan bupati. Biar agar dana dari pemerintah turun. Oke. Nah, sehingga saya juga butuh makan. Benar gak? Saya juga butuh makan, saya butuh bayar listrik, saya butuh bayar air, saya butuh uang intinya. Saya butuh uang untuk bayar listrik, bayar air, ya kan? Anak istri mau makan apa, gitu kan? Saya punya karyawan, saya punya asisten, semua harus dibayar. Otomatis dia akan memberikan saya untuk seperti jasa, uang jasa, dan saya akan menghantarkan proposalia, merekomendasikan proposalia ke bupati. Pada waktu di situ saya mengatakan yang terhormat Bapak Bupati dan seterusnya, lalu di situ ada tanda tangan saya Ki Sukmawijaya. Pada waktu Bupati itu melihat, oh sudah diterima, langsung ditelepon karena dia punya hubungan dekat dengan saya, langsung di-approve. Nah, si orang tadi yang dibutuhkan kan itu supaya di-approve karena dia mengandalkan hubungan saya dengan si Bupati seperti itu. Nah, jadi di sini sudah mendapatkan, sudah di-approve, dana turun, dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, dan saya juga mendapatkan apa yang saya butuhkan. Oke, saya membutuhkan uang untuk makan, untuk anak istri, untuk aktivitas saya, untuk kerja capeknya saya, seperti itu ya. Tapi dia juga mendapatkan apa yang dia butuhkan, yakni adalah uang dari pemerintah. Begitu juga pada waktu kita minta tolong kepada ustadz, kita minta tolong kepada kiai, kita bertawasul kepada para nabi, kita bertawasul kepada para waliullah, seperti itu ya. Kita mendoakan mereka, mendoakan para waliullah, minta tolong kepada para waliullah, bukan berarti minta tolong para waliullah atau nabi ini mengabulkan hajat kita, bukan. Tetapi kita minta tolong doa dari mereka. Minta tolong mereka doakan kita supaya hajat kita cepat dikabul karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi yang kita butuhkan itu adalah hubungan si para nabi, para wali ini dengan Allahnya itu loh, hubungannya itu yang kita butuhkan sehingga hajat kita cepat dikabul. Itulah dikatakan tawasul, yakni adalah kita bertawasul para nabi kepada para wali, kepada para guru kita ya. Itu dinamakan tawasul supaya hajat-hajat kita cepat dikabul. Seperti itu sistemnya. Oke, teman-teman semua. Nah, lalu buat teman-teman semua kalau misalnya mau nih bisa cepat juga jadi cepat dikabul juga hajat kita gitu kan, tanpa harus minta tolong kepada para waliullah gitu kan, para nabi gitu kan. Itu bagaimana caranya Ki gitu kan? Ya jelas, sudah seperti kita ketahui bahwasanya pertama kita harus belajar ilmu yang benar. Yang kedua pasti melalui proses. Para nabi, para wali itu tidak ada yang baru lahir langsung jadi wali. Nggak ada yang baru lahir langsung jadi nabi ya, nggak ada ahli spiritual langsung lahir langsung sakti atau langsung menjadi waliullah, tidak ada ya, tidak ada. Semua butuh proses yang panjang, belajar dari guru ke guru, sanadnya jelas, ilmunya benar, seperti itu ya. Lalu juga kalau ilmu yang benar itu seperti apa? Ilmu yang tidak perlu yakin saat dibuktikan, pembuktiannya tidak butuh yakin, tidak butuh keyakinan kita. Karena kalau kita yakin dengan ilmu, itu sistemnya musyrik sudah namanya. Kita yakin dengan ilmu. Tapi kalau kita yakin itu hanya kepada Allah, kita hanya menghamba kepada Allah, kita hanya percaya kepada Allah.
ilmu itu hanya sebagai tools atau alat. Tools, contoh seperti ini. Pada waktu kita mau pergi ke kantor, ya, kita mau pergi ke kantor. Nah, kita biasa menggunakan mobil atau motor, ya kan? Pada waktu kita pergi ke kantor, kita sampai di kantor, ya kan? Yang menghendaki kita bisa sampai ke kantor itu adalah siapa? Itu adalah Allah. Yang menghendaki, yang meridhoi kita bisa nyampe ke kantor itu adalah Allah. Tetapi kita menggunakan sarana mobil, sarana motor, sehingga kita bisa cepat nyampe ke kantor dengan selamat, dengan cepat, dengan nyaman. Itulah sifatnya ilmu. Ilmu itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh meyakini ilmunya. Jadi kalau misalnya meyakini ilmunya, kita harus yakin dengan ilmunya, ya kan? Kita nyembuhin orang itu sembuh. Oh, karena ilmu ini bagus, karena ilmu ini hebat. Tidak. Tetapi karena Allah berkehendak, Allah meridhoi orang itu sembuh, ya kan? Melalui pelantara ilmu ini. Seperti contoh, kita sampai ke kantor, Allah meridhoi kita sampai ke kantor dengan pelantara mobil ini. Seperti itu. Dengan pelantara mobil ini kita nyampe ke kantor dengan selamat. Kita nyampe ke kantor masih dengan kondisi rapi, tidak keringatan, seperti itu. Ya, jadi pada waktu kita pergi ke kantor, kita meyakini mobil yang membuat kita sampai ke kantor, kita sudah musyrik karena kita percaya sama mobil. Seperti itu ya perbedaannya ya. Kita tidak boleh meyakini ilmu ya, tetapi kita hanya yakin kepada Allah, kita hanya menghamba kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah. Contoh lagi misalnya kita menggeser hujan. Mungkin banyak orang-orang di sini, teman-teman di sini yang melihat testimoni di Instagram saya mengenai murid-murid saya bisa menggeser hujan, memanggil petir dan sebagainya, ya, memanggil angin dan sebagainya. Nah, saya di sini jelaskan bahwasanya yang mengizinkan angin itu datang, yang mengizinkan petir itu datang, yang mengizinkan hujan itu berhenti atau tergeser, itu sebenarnya bukan ilmunya, tetapi melalui ilmu itu, melalui kalimat-kalimat Ismul Azam yang ada di dalam ilmu tersebut, kalimat-kalimat yang mengagung-agungkan Allah, ya. Di dalam kalimat asma tersebut, maka Allah mendengar, ya, Allah mendengar doa tersebut, ya. Kenapa bisa mendengar dan Allah ijabah? Karena yang mengirimkan proposal itu banyak dari khodam ilmu tersebut, khodam-khodam dari ilmu tersebut, dari tawasul guru-guru sebelum kita, para waliullah, para nabiullah. Kita bertawasul kepada mereka, kepada para malaikat, sehingga para malaikat, nabiullah, waliullah, guru-guru itu ruhnya, ruhaninya juga menghantarkan doa kita ke Allah, sehingga Allah menerima doa tersebut, maka Allah ijabah. Pada waktu Allah ijabah, karena Allah lihat juga proposalnya apa. Oh, untuk ini gitu ya, untuk ini, untuk A misalnya gitu ya. Nah, ini untuk apa? Misalnya ada orang mau menggeser hujan misalnya, contoh gitu ya, diajukanlah proposal ke Allah gitu. Kenapa orang ini mau geser hujan? Pada waktu orang itu menggeser hujan, para nabi, waliullah, guru-guru itu mengatakan pada Allah, tolong diijabah, supaya kalau pada waktu sudah diijabah, dia bisa benar-benar bisa membuktikan ketajriban ilmu ini, maka iman dan takwanya akan lebih tebal lagi. Dia lebih yakin lagi dengan Allah, dia lebih yakin dengan ilmu Allah itu nyata, sehingga dia lebih rajin lagi sholatnya, ibadahnya. Nah, pada waktu Allah sudah mendengar alasannya itu, oke, diijabah, seret, geserlah hujannya, berhentilah hujannya. Nah, pada waktu dia berhenti hujannya, maka dia akan terkesan, wow, ilmu ini benar, nyata, wow. Tanpa dia harus yakin, dia melihat, wow, benar, dia bisa menggeser hujan gitu. Nah, pada waktu dia sudah benar-benar, wah, ternyata memang ilmu ini benar, nyampe doanya ke Allah. Disitulah dia benar-benar memahami bahwa ilmu gaib atau ilmu hikmah yang asli dan nyata itu tanpa harus yakin. Di situ dia mulai ada timbul imannya lebih tebal lagi. Jadi lebih rajin lagi sholatnya, jadi lebih rajin lagi wiridnya, jadi lebih rajin lagi ibadahnya, puasanya jadi lebih rajin lagi, sedekahnya jadi lebih rajin lagi, seperti itu sistemnya, ya. Nah, itu seperti, tapi kalau misalnya ada salah satu mungkin murid saya misalnya gitu ya, mau tes geser hujan, niatnya dalam hatinya untuk pamer, untuk saya bisa tampil testimoni, atau niatnya untuk keren-kerenan, ya jelas nggak akan diijabah sama Allah. Kenapa? Karena itu tidak penting buat Allah. Kalau memang dia niatnya untuk membuktikan ilmu ini tanpa dia mau pamer, nggak ada niat pamer sedikit pun, dia mau membuktikan ilmu ini supaya dia lebih yakin lagi aman Allah itu nyata, lebih yakin lagi, lebih yakin lagi supaya dia lebih rajin lagi ibadahnya, pasti dijabah sama Allah. Seperti itu ya. Oke, teman-teman semua. Jadi
Sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai tawasul. Kita minta tolong sama orang, apakah boleh seperti itu? Lalu kalau misalnya kita minta tolong sama jin, apakah boleh? Nah, ini mungkin belum akan jadi pertanyaan besar buat teman-teman semua. Sudah jelas kalau misalnya kita minta tolong dengan jin itu tidak boleh. Minta tolong lah ya, tolong dengan jin tidak boleh. Kita minta tolongnya sama Allah. Pada waktu kita minta tolong sama Allah, biarkan Allah yang memerintahkan, mau itu jin muslim kek, mau itu jin kek, mau itu malaikat kek, biar Allah yang memerintahkan untuk mengerjakan hajat kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya jin itu kita sifatnya perintahkan, dan mereka akan nurut kok sama kita. Mereka akan nurut sama kita, mereka akan mau mengerjakan hajat kita asalkan kita beriman kepada Allah, iman kita tebal, takwa kita tebal. Pada waktu takwa kita tebal, iman kita tebal, mereka akan melihat itu seperti sosok yang wah, ini orang benar-benar iman takwanya tebal, seperti wow gitu di mata mereka, seperti itu, seperti orang ini memang benar-benar memang benar-benar orang yang soleh, seperti itu. Pada waktu mereka ini bangsa rohani ini, bangsa jin, bangsa malaikat ini sangat menyukai orang-orang yang soleh gitu. Karena buat mereka, menurut mereka menjadi manusia memiliki hawa nafsu dan pikiran, memiliki hawa nafsu, lalu selalu digoda setan, lalu selalu digoda iblis gitu ya, selalu digoda setan. Itu menjadi manusia, untuk menjadi manusia yang sangat soleh, jauh bisa terhindar, bisa mempertahankan diri dari godaan setan, pergodaan nafsu, itu sangat sulit. Kenapa? Karena dulu malaikat Harut wa Marut saja jebol, ibaratnya tergoda dengan nafsu, tergoda dengan setan. Yaitu memang menjadi manusia itu memang sulit ya, karena kita punya nafsu, karena kita setan itu selalu membisikkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tapi bagi orang-orang yang bisa mempertahankan imannya, masih tetap teguh dengan takwanya, walaupun setiap detik dibisikkan dengan bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan. Nah, inilah makanya para bangsa malaikat itu bisa sampai gimana ya, wow gitu sama manusia yang benar-benar bisa soleh seperti itu. Makanya mereka sangat menyukai manusia-manusia yang bisa sangat soleh dan mau membantu hajat-hajat kita yang pastinya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi disinilah saya jelaskan mengenai minta tolong dengan manusia, dengan minta dengan Allah, itulah perbedaannya ya. Dan kita minta sama jin itu bukan berarti kita minta sama jin, minta kalau ilmu lain saya nggak tahu lah ya, kalau ilmu selain hikmah saya nggak tahu. Tetapi kalau di ilmu hikmah diajarkan di sini, kita tidak pernah jangan pernah mau minta sama jin. Saya tidak pernah mengajarkan untuk minta tolong sama jin. Saya tidak pernah mengajarkan untuk minta sama jin. Nah, tapi di sini sistemnya kita sama jin ini memerintahkan, kita minta sama Allah, kita perintahkan mereka. Ya, kita minta sama Allah, kita perintahkan mereka. Dan pada waktu kita berdoa sama Allah, kita minta sama Allah, jelas hajat-hajat kita harus benar, jelas hajat-hajat kita harus yang diridhoi sama Allah. Masa kita minta sama Allah buat ngebunuh orang, kan nggak mungkin seperti itu ya. Berarti otomatis harus hajat-hajat yang baik, seperti hajat-hajat yang diridhoi Allah. Ingat, yang diridhoi Allah, baru mereka mau bekerja. Karena ilmu-ilmu hikmah, khodam dari ilmu hikmah, baik dari bangsa jin muslim maupun dari bangsa malaikat, itu mereka hanya tunduk, hanya mau bekerja kalau Allah perintahkan. Makanya itu saya jelaskan, saya tekankan lagi. Makanya belajar ilmu hikmah itu benar-benar harus jaga sholatnya, harus dijaga wiridnya, harus jaga zikirnya, puasanya harus dijaga, sedekahnya harus dijaga, jauhi maksiat seperti itu. Ya, pada waktu, karena kunci utama agar kita bisa memerintah para khodam, bangsa khodam dari bangsa manapun, kuncinya di situ. Ya, kita harus selalu mendekatkan diri sama Allah, jauhi namanya maksiat, jauhi sebisa mungkin, jauhi namanya dosa sekecil apapun. Ya, kita selalu berusaha. Oke. Di sini saya tidak mengatakan bahwasanya saya adalah orang yang suci, tidak ada dosanya. Tentu saya juga ada dosanya, tetapi kita di sini sama-sama lah, kita sama-sama, baik teman-teman semua di sana, sama-sama kita untuk berusaha jauh lebih baik, jauh lebih terus jauh lebih baik, menjadi seorang yang mukhlasun, ya, menjadi seorang yang mukhlas, ya, supaya yang benar-benar yang ikhlas ibadah sama Allah, yang benar-benar yang pokoknya intinya Allah aja lah hidup kita, seperti itu ya. Jadi pada saat kita udah hidup kita hanya Allah saja, ya apapun kita kerjakan hanya untuk Allah, ya kan, kita berdoa untuk Allah, gitu kan, otomatis kita akan mencintai Allah. Pada waktu kita mencintai Allah, kita akan benar-benar menjauhi apa yang Allah tidak suka.
ya tidak akan pernah mau melakukan sekecil apapun yang Allah tidak suka, karena kita mencintai Allah gitu ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Mungkin agak panjangan ya video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video kita agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana yang bergabung dengan kita itu untuk belajar ilmu Allah yang rahasia. Dan saya tutup dulu. Saya Sukma Wijaya Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.